Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, pada hari ini kita kembali belajar seperti biasanya tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah atau pada tahun 610 Masehi. Ketika umur Nabi Muhammad pada saat itu genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di satu tempat yang bernama Gunung Nur, tidak jauh dari kota Makkah. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya ayat yang pertama disebut itu dengan sebutan nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir yang sebanyak 7 ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir warrujuja fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Surah Al-Mudassir berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad itu melaksanakan berdakwah. Berdakwah itu Nabi Muhammad terbagi kepada dua, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat yang mengatakan, menganjurkan supaya Nabi Muhammad itu berdakwah secara terang-terangan. Setelah turun surah As-Su'ara ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Nabi Muhammad SAW menerima ayat tersebut dan menyuruh berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta tersebut. Yang pada saat itu Nabi Muhammad berdakwah bertempat di Bukit Safa. Maka ketika Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, ada dari kalangan keluarganya yang menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah, yaitu pamannya Abu Thalib dan Abu Lahab. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di kota Makkah tersebut selama 13 tahun, maka selama 13 tahun tersebut berada di kota Makkah, maka seluruh Al-Quran yang turun di kota Makkah disebutlah itu dengan surah Makkiyah. Baiklah, untuk anak-anak ibu semua, mungkin untuk materi kita pada pertemuan ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak ibu semua. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.